Pernah nggak sih lu ngerasa punya uang sendiri, hasil keringat sendiri, tapi pas mau dipakai, lu harus minta izin dulu ke tetangga lu yang paling rese di kompleks. Gak cuma minta izin, tapi tetangga lu itu juga ngatur-ngatur uang itu cuma boleh dibeliin apa, kapan boleh cairnya, dan harus lewat pengawasan ketat yang bikin kepala pusing. Nah, penderitaan kayak begini tuh nyata banget dan lagi dialami sama satu negara, yaitu Iran. Sekarang, coba kita bedah situasi yang bener-bener nggak masuk akal ini secara mendalam. Jadi gini ceritanya, Amerika Serikat sama Qatar itu belakangan lagi sibuk banget ngumpul bareng. Mereka ini lagi merancang sebuah skema atau cara gimana caranya biar Iran bisa mengakses uang mereka sendiri yang selama ini dibekukan. Jumlah uangnya tuh nggak main-main. Ada sekitar 6 miliar dolar. Bayangin, kalau kita konversi ke rupiah dengan kurs sekarang, nilainya itu tembus di atas 60 triliun rupiah. Itu nolnya banyak banget sampai bikin pusing kalau dihitung manual. Uang sebanyak itu sekarang lagi ngetem manis di Doha, Qatar. Sialnya buat Iran, mereka nggak bisa sembarangan ambil uang itu. Ada aturan main yang super duper ketat dari Amerika Serikat. Duit 60 triliun lebih itu disebut-sebut, cuman boleh dicairkan buat beli makanan, obat-obatan, sama kebutuhan kemanusiaan lainnya. Istilah kasarnya, duit itu cuma boleh dipakai buat beli sembako sama obat pusing, mirip kayak program bantuan sosial, atau makan bergizi gratis yang lagi ramai dibahas belakangan ini. Lucu banget kan? Uang itu kan uang hasil penjualan minyak mereka sendiri. Hak milik mereka sepenuhnya. Tapi hak penggunaannya malah disetir sama negara lain. Berita tentang rencana pencairan dana triliunan milik Iran ini pertama kali ditiup sama media finansial global yang punya nama besar, yaitu The Wall Street Journal. Mereka melaporkan kalau rencana ini sebenarnya adalah bagian dari insentif finansial awal yang tertuang dalam sebuah nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani antara Washington dan Teheran. MOU ini tujuannya sebenarnya buat membekukan permusuhan di antara kedua negara yang udah lama banget berantem, sekaligus buat membuka kembali jalur perdagangan penting di Selat Hormuz. Kalau dipikir-pikir, skema pembelian barang kemanusiaan ini nantinya bakal dieksekusi langsung oleh Bank Sentral Iran. Mereka bakal pakai dana yang asalnya dari hasil penjualan minyak mentah Iran yang selama bertahun-tahun ini ditahan di luar negeri gara-gara sanksi internasional yang dijatuhkan sama Amerika dan sekutunya. Menurut gua pribadi, bagian ini yang paling bikin elus dada sekaligus agak kocak sih kalau kita lihat dari kacamata keadilan dunia. Jadi, skema yang diusulkan ini bakal mengandalkan mekanisme pengawasan ganda yang berlapis-lapis. Artinya, Bank Sentral Qatar dan Departemen Keuangan Amerika Serikat harus sama-sama ngasih lampu hijau alias menyetujui setiap sen pencairan dana yang diajukan. Tujuannya apa? Ya jelas buat memastikan kalau uang ini benar-benar cuma mengalir buat kebutuhan kemanusiaan yang mendesak, kayak pangan dan kesehatan tadi. Desain pengawasan yang seketat ini secara eksplisit emang sengaja dirancang sama Amerika biar Iran nggak punya celah sedikit pun buat memanfaatkan dana jumbo ini demi membangun kembali kapasitas militer mereka, apalagi pasca konflik yang sempat memanas belakangan ini. Tapi kalau kita mau jujur dan objektif, ini kan sebenarnya uang murni dari hasil keringat Iran, jualan minyak mentah mereka sendiri ke negara lain. Tapi kok bisa-bisanya dirampas dan diatur-atur sama negara-negara yang bertingkah kayak preman pasar begini? Agak menyebalkan emang kalau kita lihat realitas geopolitik dunia yang tebang pilih kayak gini. Siapa yang kuat, dia yang bikin aturan. Padahal, lu perlu tahu kalau dana 6 miliar dolar itu cuma secuil dari total aset Iran yang dibekukan di seluruh dunia. Kalau ditotal secara keseluruhan, estimasi aset Iran yang nasibnya lagi kena freeze di berbagai belahan bumi itu mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat. Sebagian besar dari total uang raksasa itu, ya berasal dari pendapatan ekspor minyak mentah yang tertahan di bank-bank asing akibat sanksi sepihak yang terus-menerus ditekan sama blok barat. Khusus untuk dana 6 miliar dolar yang lagi dibahas di Doha ini, asalnya itu dari pendapatan ekspor minyak Iran yang selama ini membeku di bank-bank komersial milik Korea Selatan. Terus,
Kenapa tiba-tiba uang yang di Korea Selatan ini bisa bergeser pembahasannya ke Qatar? Nah, ini ada sejarah diplomasi di balik layar yang cukup menarik buat kita kuliti. Jadi mundur sedikit ke bulan September tahun 2023 lalu, ada kejadian di mana 5 orang warga negara Amerika Serikat yang sempat ditahan di Iran akhirnya resmi dibebaskan. Sebagai imbalan atas pembebasan sandera atau tahanan tersebut, pihak Amerika Serikat akhirnya menyetujui pemindahan dana 6 miliar dolar tadi dari bank di Korea Selatan menuju ke Qatar. Jalurnya pun nggak sembarangan, harus lewat jalur perbankan yang dikontrol penuh oleh lembaga keuangan internasional, khusus buat keperluan impor barang-barang kemanusiaan. Sayangnya, momentum diplomasi yang awalnya kelihatan mulai adem ini mendadak langsung mandek total. Gak lama setelah proses pemindahan dana itu disepakati, pecahlah pertempuran hebat di kawasan Timur Tengah pada akhir tahun 2023. Konflik bersenjata ini langsung mengubah peta permainan politik dunia. Blok Barat, terutama Amerika, menilai kalau konflik tersebut secara gak langsung memberikan keuntungan finansial dan posisi strategis tersendiri bagi pihak Iran. Hal ini terjadi mengingat rekam jejak Teheran yang selama ini dikenal rajin banget memberikan dukungan penuh, baik berupa logistik maupun finansial, kepada kelompok-kelompok proksi regional mereka di kawasan tersebut. Alhasil, Amerika langsung narik rem darurat dan nahan lagi proses pencairan uang itu di Qatar. Tapi yang namanya urusan duit dan negosiasi internasional, babak barunya nggak pernah benar-benar selesai. Diskusi lanjutan mengenai pembukaan blokir dana ini ternyata diam-diam dilanjutkan kembali dalam rangkaian pembicaraan intensif di 2 kota sekaligus, yaitu di Doha dan Islamabad. Sayangnya, sampai detik ini belum ada resolusi atau kesepakatan final yang berhasil dicapai oleh kedua belah pihak. Yang menarik di sini adalah sikap Iran yang gak mau tinggal diam atau pasrah begitu aja di meja perundingan. Iran disebut-sebut sengaja menuntut paket finansial yang nilainya jauh lebih besar daripada kesepakatan awal kalau Amerika mau urusan ini beres. Berdasarkan laporan yang beredar di kalangan pengamat geopolitik, Iran gak cuma minta dana 6 miliar dolar yang di Qatar itu aja buat dicairkan. Mereka sekarang menuntut pencairan dana global mereka dengan total nilai sekitar 12 miliar hingga 24 miliar dolar Amerika Serikat, lengkap dengan fasilitas jalur kredit tambahan. Langkah Iran ini menurut gue pribadi adalah strategi gertak sambal yang cerdas sekaligus nekat buat menekan balik posisi Amerika yang sering mendikte mereka di panggung internasional. Di sisi lain, mantan Presiden Donald Trump sendiri sempat angkat bicara mengenai dinamika pelik ini kepada para pencari berita. Pernah nggak sih lu ngerasa punya uang sendiri, hasil keringat sendiri, tapi pas mau dipakai, lu harus minta izin dulu ke tetangga lu yang paling rese di kompleks? Gak cuma minta izin, tapi tetangga lu itu juga ngatur-ngatur uang itu cuma boleh dibeliin apa, kapan boleh cairnya, dan harus lewat pengawasan ketat yang bikin kepala pusing. Nah, penderitaan kayak begini tuh nyata banget dan lagi dialami sama satu negara, yaitu Iran. Sekarang, coba kita bedah situasi yang bener-bener nggak masuk akal ini secara mendalam. Jadi gini ceritanya, Amerika Serikat sama Qatar itu belakangan lagi sibuk banget ngumpul bareng. Mereka ini lagi merancang sebuah skema atau cara gimana caranya biar Iran bisa mengakses uang mereka sendiri yang selama ini dibekukan. Jumlah uangnya tuh nggak main-main, ada sekitar 6 miliar dolar. Bayangin, kalau kita konversi ke rupiah dengan kurs sekarang, nilainya itu tembus di atas 60 triliun rupiah. Pernah nggak sih lu ngerasa punya uang sendiri, hasil keringat sendiri, tapi pas mau dipakai, lu harus minta izin dulu ke tetangga lu yang paling rese di kompleks? Gak cuma minta izin, tapi tetangga lu itu juga ngatur-ngatur uang itu cuma boleh dibeliin apa, kapan boleh cairnya, dan harus lewat pengawasan ketat yang bikin kepala pusing. Nah, penderitaan kayak begini tuh nyata banget dan lagi dialami sama satu negara, yaitu Iran. Sekarang, coba kita bedah situasi yang bener-bener nggak masuk akal ini secara mendalam. Jadi gini ceritanya, Amerika Serikat sama Qatar itu belakangan lagi sibuk banget ngumpul bareng.
Mereka ini lagi merancang sebuah skema atau cara gimana caranya biar Iran bisa mengakses uang mereka sendiri yang selama ini dibekukan. Jumlah uangnya tuh nggak main-main, ada sekitar 6 miliar dolar. Bayangin, kalau kita konversi ke rupiah dengan kurs sekarang, nilainya itu tembus di atas 60 triliun rupiah.